a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kali ini yang akan kita tunjukkan ke kalian semua adalah all new Pajero Sport Matic dengan harga atau kasta yang paling murah. Ini adalah all new Pajero Sport Exit Automatic edisi terbaru di tahun 2022. Seperti apa mobilnya, ikuti ulasan kita nyampe selesai. Buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan. Dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikomentari, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nggak usah ragu-ragu dan nggak usah malu-malu bosku. Dan ini adalah all new Mitsubishi Pajero Sport Exit Automatic edisi terbaru di tahun 2022. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? Nah bosku, yang ada depan kita kali ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Exit. Kalau kalian ngerasa bahwa yang 4x2 Dakar itu kemahalan, kalian butuh yang lebih murah dari 4x2 Dakar dengan transmisi otomatis, maka pilihan satu-satunya adalah si Mitsubishi Pajero Sport Exit yang ada depan kita kali ini. Harganya di bawah 600 jutaan intinya, dan mobil ini adalah mobil dengan transmisi otomatiknya Pajero Sport yang paling murah. Yang ada di sebelah kanannya ini adalah mobil transmisi maticnya Pajero Sport yang paling mahal. Ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4, Dakar Ultimate 4x4, dan yang itu adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar non-ultimate yang 4x2. Nah, kita balik lagi ke yang Exit 4x2 automatic ini. Kalau kita lihat di bagian depan, secara sekilas itu mirip banget dengan yang ada di Mitsubishi Pajero Sport yang serial atau varian Dakar. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, ternyata ada perbedaannya bosku. Nah, lampu bagian depan mobil yang Dakar 4x4 Ultimate ini, kalau kita lihat ada sambungan dari grillnya masuk ke dalam, terus di bagian bawah ada LED DRL-nya. Kalau yang ini itu keputus bosku, jadi nggak ada grill yang masuk ke area dalam lampunya, lalu kemudian di bawah ini nggak ada LED DRL-nya. Dia hanya ada lampu senja di bagian dalam, tapi dia masih bohlam dengan reflektor. Lalu kemudian untuk lampu utamanya juga udah pakai proyektor, tapi untuk backgroundnya dia pakai warna hitam. Kalau yang Dakar dia pakai warna chrome. Jadi kalau yang Dakar tuh kalau kita lihat dari jauh kayak gini, itu matanya kental banget atau kelihatan banget pada saat siang hari. Kalau yang ini nggak begitu kentara karena di bagian housing daripada proji lampnya dia pakai yang material warna black glossy kayak gitu. Terus bagian bawah, ini di bagian bawah juga ada 3 titik lampu di bagian sini. Bagian atas lampu seinnya, lalu kemudian di bagian bawah sini sepertinya low beamnya, lalu kemudian di bagian bawah fog lamp karena di bagian sini nggak ada fog lamp. Kalau yang Dakar ini bagian atas sama lampu sein juga bohlam, lalu kemudian cornering lampnya jadi ada lampu untuk ke area samping, dan ini bagian bawah fog lamp. Nah kayak gitu. Nah kalau kita lihat di bagian exit ini, dia housing daripada atau partisi daripada si lampunya dia pakai material warna hitam perpaduan antara black glossy dengan black dove kayak gitu. Di bagian depan nggak ada sensor-sensor, untuk grillnya sama warnanya, dan yang beda lagi adalah velg dari Pajero Sport Exit 4x2 Matic ini dia pakai yang single tone atau satu warna kayak gini nih. Keren juga sebenarnya, apalagi warnanya gunmetal kayak gini. Kalau dia warnanya silver itu nggak bagus, warna chrome juga nggak begitu menarik. Nah, ada yang bilang ini lebih keren velgnya daripada yang Dakar kayak gini. Tapi semua balik ke selera bosku. Nah, kita ke bagian depan, wipernya sama, lalu kemudian di atas antenanya ada di belakang ya. Lalu kemudian ini juga udah pakai roof rail di bagian atas sama seperti yang ada di varian Dakar pastinya, dan cover spionnya warna chrome, handle pintunya juga warna chrome, nggak ada tombol smart key atau tombol lock unlock doornya di bagian sini nggak ada. Lalu kemudian untuk footstepnya juga sama, warnanya silver kayak gitu. Di bagian belakang handle pintunya juga sama, dan untuk bagian belakang velgnya pastinya sama, tapi ini remnya masih menggunakan rem tromol bosku. Untuk yang Pajero Sport Exit 4x2 Matic dia masih pakai rem tromol. Untuk ukuran ban dan velg sama seperti yang ada di Dakar, cuman bedanya ini nggak ada
aksen chrome-nya dan dibikin warna gunmetal aja kayak gitu. 265/60 ring 16, sama-sama pakai ring 16. Nah, terus kaca filmnya dia udah pakai kaca film Vicul sama dengan yang ada di Dakar juga. Lalu kemudian untuk garis jendelanya sama dia pakai warna chrome juga. Lampu belakangnya sama persis seperti yang ada di Dakar juga, nggak ada bedanya. Modelnya menangis kayak gitu kata orang, tapi menurut saya ini adalah model yang anti mainstream, nggak banyak. Bahkan nggak ada mobil yang menggunakan lampu yang mirip kayak gini, nggak ada lah. Cuman ada di Pajero Sport Dakar bosku, dan Pajero Sport Exit juga yang kayak ginian. Termasuk di Pajero Sport yang Jales juga kayak gini lampu belakangnya. Dan menurut saya ini unik, karena kalau di malam hari apalagi siang hari ya, kalau kalian lihat model lampu kayak gini pastinya udah Pajero Sport itu bosku. Kecuali ada yang memodifikasi lampu lampu mobil Innovanya pakai kayak ginian, ya ada juga kayak gitu, tapi ya nggak cocok lah. Nah, Pajero Sport tulisannya di bagian bawah. Sensor parkir di bagian belakang juga dapat 4, lalu kemudian paling bawah ada rear undergarnish dengan reflektor yang ada di bagian bawah situ mata kucing. Dapat kamera mundur juga dong bosku, masa nggak ada kamera mundurnya ini Exit. Nah, di fogger belakang juga ada, di bagian sebelah kanan nggak ada tulisannya Exit. Kalau seri-seri Pajero sebelumnya kan ada tulisannya Exit. Nah, kita ke bagian dalam, kita mulai dari paling belakang tuh, area bagasi. Ini bagasinya konfigurasinya sama seperti yang ada di Dakar juga, sama seperti yang ada di semua unit Pajero Sport lah intinya. Di sini ada hook, lalu kemudian di bagian bawah sini ada partisi untuk penyimpanan barang, dan di sini sebenarnya ada penyimpanan rahasia ya, yang susah untuk dibukanya, jadi nggak ada coakan khusus untuk membuka. Nah, ini masih bisa naruh perintilan barang-barang kecil kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu. Terus di bagian belakang sini ada power outletnya, jadi yang duduk di baris paling belakang juga tetap bisa charging handphone. Untuk toolkitnya ditaruh dalam sini tuh rapi, dongkrak, dan yang lain-lainnya ditaruh dalam situ dengan sangat rapihnya. Dan di bagian belakang sini juga udah dilengkapi dengan lampu untuk penerangan akses ke bagasi. Dan kalau kita butuh akses bagasi atau kapasitas bagasi yang lebih besar, kita tinggal tarik yang ini. Lalu kemudian dari samping sini kita congkel untuk dudukannya itu. Mana, kelihatan nggak sih? Nah tuh, kita naikkan dudukannya. Oh, belum. Oh sorry, kehalang sama seat belt. Nah kayak gitu, dia udah udah naik kayak gitu. Terus tinggal kita tarik yang di bagian sini nih, untuk kita rebahkan ke depan. Ini membuat kargo atau akses bagasi atau area bagasi menjadi lebih luas lagi. Nah di bagian belakang kalau kita lihat di sini masih ada armrest. Kenapa di sini sangat besar? Karena di bagian sini, di bagian sebelah kanan itu nggak sebesar ini. Nah di bagian sini ada akses untuk pengisian bahan bakar, yang artinya ini memang butuh lebih besar masuk dalam, dan nggak ada cup holdernya karena pengisian bahan bakar dari situ. Nah ini untuk yang area bagasinya. Sekarang kita ke sisi baris kedua. Sorry batuk. Nah untuk baris kedua, karena mobil ini joknya udah pakai kulit, jadi yang pastinya duduk di baris kedua mobil ini sama rasanya dengan duduk di varian Dakar. Yes bosku, sama dengan duduk di varian Dakar. Nah terus di bagian sini ada pegangan juga pada saat kita naik turun. Di bagian atas itu ada untuk pengaturan AC-nya, dan ada lampu bacanya pastinya yang bisa diatur atau diakses oleh orang yang ada di baris kedua. Untuk isi-isi AC-nya ada di pilar masing-masing, dan di bagian bawah situ nggak ada power outlet. Nah untuk kelegaan tempat duduknya sama seperti yang ada di Dakar. Ada yang bilang Pajero sempit, menurut saya coba dibandingkan sama kompetitor deh. Nah, terus di bagian sini step buat naik turunnya dari situ terus ke sini, dan ini dia untuk joknya ini udah pakai yang one touch tumble-nya dari atas ini. Sama untuk yang varian Dakar. Nah, dan dia one touch tumble-nya bener-bener yang luas karena ini 90 derajat atau siku-siku untuk kemiringannya, dan memudahkan sekali akses untuk kita menuju ke jok yang paling belakang. Nah, terus ini tinggal kita turunkan lagi. Kok nggak mau? Nah, kayak gitu. Ini kulit nih. Oh, enak banget nih kulitnya. Sama seperti yang ada di Dakar lah intinya. Nah, sebelum kita ke area dalamnya atau akses atau sisi pengemudinya, kita coba intipin mesinnya. Apakah dia masih pakai mesin yang lama atau udah pakai yang edisi terbaru mesinnya. Kita coba intip mesinnya bosku. Kita intip aja ya. Oh iya, dan dia masih pakai mesin yang 4D65, bukan yang 4N15.
Tapi ini udah badak juga nih mobil, dipakai sama Pajero Sport Dakar edisi sebelumnya. Dan mobil ini udah sangat teruji mulai dari Mitsubishi Kuda L300 menggunakan mesin dengan kode yang sama 465. Nah, sekarang kita masuk ke sisi kokpit kemudinya. Nah, di kokpit kemudinya itu pintunya, trim pintunya sama persis seperti yang ada di Dakar nih, kulit-kulit. Lalu kemudian di sini ada pengaturan untuk power window, lock unlock door dan window. Lalu kemudian di sini ada pengaturan spion, nggak ada start stop engine button karena mobil ini masih menggunakan anakan kunci manual kayak gini. Mirip kayak kuncinya Mirage zaman dulu sama Outlander ya. Mirage Outlander beda lagi. Dan untuk joknya pengaturannya masih mechanical, masih manual semua. Dan joknya pastinya udah pakai kulit juga dan termasuk slidingnya masih manual. Di bawah situ hanya ada 2 pedal karena mobil ini transmisinya otomatis. Dan bagian bawah sini parking brake-nya masih yang mechanical. Lalu kemudian di sini ada tempat penyimpanan barang yang ukurannya kecil. Nggak tahu kenapa kecil. Dan di sini bisa buat nyenderin tangan juga. Transmisinya otomatis, bisa Triptonic kayak gini. Lalu kemudian di sini ada slot dummy, tempatnya Super Always Select. Terus bagian bawah sini ada cup holders. Terus AC-nya udah pakai AC terbaru ya, sama seperti di Pajero sebelumnya. Head unitnya ukurannya kecil. Terus bagian bawah sini ada power outlet di bagian sini dan USB slot juga. Ada alarm buat airbag, lampu hazard, dan bagian sebelah kiri nih tempat penyimpanan barang yang dia udah soft opening. Dan di bawah bagian bawah situ ada apar dengan P3K sebagai standar pembelian. Di bagian setirnya itu sama seperti yang ada di setir Pajero Sport Dakar, tapi dia minusnya di sini nggak ada cruise control. Sekalipun ini transmisinya otomatis. Di bagian sebelah kiri ada audio switch-nya, nggak ada buat ngangkat tutup telepon juga. Di bagian sebelah kanan juga hanya ada tombol-tombol untuk yang ke head unit. Nah, kayak gitu aja bosku, sederhana yang ada di sini. Tapi yang jelasnya kenyamanannya itu sama persis seperti yang ada di Dakar. Untuk spion tengahnya dia masih mechanical atau manual dimming juga, belum yang elektrokromatik. Nggak ada sunroof mobil ini bosku. Dan di sini ada tempat penyimpanan kacamata, ada lampu baca juga bosku. Nah, terus setirnya pastinya bisa diatur buat naik turun dong. Naik turun, maju mundur juga bisa. Jadi segimanapun postur kita, harusnya bisa dengan mudah kita mengatur posisi mengemudi sesuai dengan yang kita inginkan. Itu update-nya bosku. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.